Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan cara mengatasi hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan kompetensi antar budaya. Caranya adalah dengan melatih dan memperdalam pengetahuan antar budaya, mengikuti pelatihan bahasa, serta mendorong kebijakan yang menguntungkan bersama. Kedua, menghindari asumsi dan penilaian. Misalnya, ketika seseorang bertindak secara berbeda, kita jangan buru-buru menyimpulkan bahwa cara yang dilakukan orang tersebut salah atau tidak benar. Biasanya, asumsi-asumsi atau penilaian semacam ini timbul akibat berkembangnya sikap etnosentrisme dan stereotip dalam diri yang kerap menjadi hambatan komunikasi antar budaya. 3. Peka. Caranya adalah dengan mempelajari segala sesuatu hal dari orang-orang yang kita temui, terutama terkait dengan budaya dan subbudaya dari orang-orang kita temui sebelum memasuki situasi komunikasi. Untuk itu, ada baiknya kita berusaha untuk meluangkan sedikit waktu untuk mempelajari budaya orang lain daripada memaksakan diri berkomunikasi dengan orang lain dengan latar belakang budaya berbeda. Namun kita tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang budaya lawan bicara. Jika hal ini terjadi, kesalahpahaman pun dapat dengan mudah terjadi. 4. Mengakui dan menghargai perbedaan. Hal ini sangat penting karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan secara berbeda-beda. Tidak ada seorang pun yang mampu menolak kapan dan di mana ia dilahirkan, agama yang dianut, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Perbedaan semacam ini hendaknya dijadikan sebagai alasan untuk terus membina hubungan baik dan bukan menjadikannya sebagai alasan untuk menghakimi orang lain. 5. Empati. Empati diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyadari dan memahami persepsi dan perasaan orang lain, serta menyampaikan pemahaman tersebut dalam bentuk respon menerima. Dalam konteks budaya, empati diartikan sebagai keinginan untuk menempatkan diri kita dalam dunia budaya orang lain dan untuk mengalami apa yang orang lain alami. Sikap empati dikembangkan dengan beberapa cara, seperti memberikan perhatian, empati komunikatif, atau belajar menerima perbedaan. Mengembangkan sikap empati merupakan cara lain untuk mengatasi hambatan komunikasi antar budaya, karena dengan empati kita dapat belajar untuk menerima dan menghargai perbedaan yang ada. 6. Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif juga merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam komunikasi, sekaligus merupakan syarat agar kita dapat mengembangkan sikap empati. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat memahami dan menghargai perbedaan budaya yang ada, sehingga kesalahpahaman pun dapat dikurangi. 7. Suportif. Sportif di sini berkaitan dengan perilaku komunikasi yang sportif. Perilaku yang sportif seperti empati dapat mendorong proses komunikasi antar budaya yang efektif. Sebaliknya, perilaku defensif cenderung membawa proses komunikasi antar budaya ke arah ketidakefektifan. 8. Motivasi berkomunikasi. Motivasi berkomunikasi juga merupakan salah satu cara untuk mengatasi hambatan komunikasi antar budaya. Sebagai manusia, pada umumnya kita sangat bermotivasi untuk berinteraksi dengan orang yang dekat secara fisik maupun emosional. Begitupun dalam konteks komunikasi antar budaya, motivasi perlu karena merupakan salah satu bentuk upaya untuk memahami pengalaman orang lain yang bukan merupakan bagian dari kehidupan kita. Selain itu, adanya motivasi ini juga dapat memperbaiki kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, memperlihatkan atau menunjukkan minat kita kepada orang lain, berbicara dan memahami orang lain, serta memberikan bantuan kepada orang lain. 9. Memahami budaya sendiri. Cara mengatasi hambatan komunikasi antar budaya adalah dengan memahami budaya sendiri. Dengan memahami budaya sendiri, kita dapat dengan mudah mengkomunikasikan nilai-nilai,
persepsi, dan sikap yang kita anut kepada orang lain. Dampaknya adalah orang lain pun akan dengan mudah mengkomunikasikan nilai-nilai, persepsi, serta sikap yang mereka anut sehingga terciptalah pengertian dan menghindari kesalahpahaman. 10. Fleksibel. Cara lainnya adalah dengan mengembangkan fleksibilitas dalam berkomunikasi. Para ahli kompetensi komunikasi percaya bahwa salah satu pengertian kompetensi berkomunikasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan perilaku komunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Hal ini untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan orang lain dan memperoleh informasi yang diinginkan. 11. Menggunakan dan mendorong umpan balik deskriptif. Umpan balik yang efektif dapat mendorong lancarnya proses adaptasi yang merupakan hal penting dalam komunikasi antar budaya. Setiap orang yang terlibat dalam proses komunikasi lintas budaya seharusnya memiliki kemauan untuk menerima umpan balik dan menunjukkan perilaku sportif. Umpan balik yang diberikan hendaknya bersifat langsung, segera, jujur, spesifik, dan jelas. 12. Saluran komunikasi yang terbuka. Cara lain untuk mengatasi hambatan komunikasi antar budaya adalah dengan membuka saluran komunikasi. Dalam arti, kita harus mampu bersikap sabar selama proses interaksi agar pemahaman bersama dapat tercapai. Yang terakhir, mengelola konflik. Cara mengatasi hambatan komunikasi antar budaya yang terakhir adalah dengan mengelola konflik yang ada. Konflik yang dimaksud berkaitan